wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Rosita Fitriah dari D3 Keperawatan. Di sini pada kesempatan kali ini, Rosita ingin membuat video tentang mata kuliah ilmu biomedik dasar mengenai dasar anatomi dan fisiologi tubuh manusia. Simak video berikutnya ya, dadah! Anatomi berasal dari bahasa Latin yaitu ana, bagian atau memisahkan, dan tomi atau iris atau potong. Anatomi adalah ilmu yang mempelajari bentuk dan susunan tubuh baik secara keseluruhan maupun bagian-bagian serta hubungan alat tubuh yang satu dengan yang lain. Ilmu urai yang mempelajari susunan tubuh dan hubungan bagian-bagiannya satu sama lain. Fisiologi berasal dari bahasa Latin yaitu fisis alam atau cara kerja, logos atau logi ilmu pengetahuan. Fisiologi adalah ilmu yang mempelajari fal atau pekerjaan dari tiap-tiap jaringan tubuh atau bagian dari alat-alat tubuh dan sebagainya. Fisiologi mempelajari fungsi atau kerja tubuh manusia dalam keadaan normal. Jadi, anatomi fisiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang susunan atau potongan tubuh dan bagaimana alat tubuh tersebut bekerja. Posisi anatomi. Posisi anatomi digunakan sebagai rujukan agar hubungan dengan seluruh bagian tubuh dapat dijelaskan. Tubuh berdiri tegak dan dengan kedua kaki rapat paralel mendatar di lantai. Kepala lurus, mata melihat ke depan. Lengan di sisi tubuh. Telapak tangan membuka ke depan. Ibu jari mengarah keluar. Bidang proyeksi tubuh adalah bidang datar imajiner yang menembus tubuh untuk menunjukkan titik-titik rujukan. 3 penampang anatomi utama adalah penampang koronal, sagital, dan transversal. Istilah lokasi anatomi. Yang pertama, bidang anatomi adalah bidang yang melalui tubuh dalam posisi anatomi. Yang kedua, bidang sagital, bidang yang membagi tubuh menjadi 2 bagian dari titik tertentu, atau tidak membagi tempat 2 bagian. Bidang ini sejajar dengan bidang median. Ketiga, bidang horizontal, di mana bidang yang terletak melintang melalui tubuh bidang X sampai Y. Bidang ini membagi tubuh menjadi bagian atas, superior, dan bawah, inferior. Bidang koronal. Yang ketiga ada bidang koronal, bidang vertikal yang melalui tubuh letaknya tegak lurus terhadap bidang median atau sagital, membagi tubuh menjadi bagian depan frontal dan belakang dorsal. Bidang sagital membagi bagian tubuh menjadi bagian kanan dan kiri. Mid sagital yaitu membagi bagian tubuh menjadi 2 bagian kanan dan kiri sama besar. Parasagital membagi bagian tubuh menjadi 2 bagian kanan dan kiri yang tidak sama besar. Dari potongan sagital kita mengenal adanya kanan dan kiri. Bidang frontal atau koronal membagi bagian tubuh menjadi bagian depan dan belakang. Dari potongan koronal kita mendapatkan istilah depan anterior dan belakang posterior. Bidang transversal atau horizontal membagi bagian tubuh menjadi bagian atas dan bawah. Sedangkan dari potongan transversal kita mengenal istilah atas superior dan bawah inferior. Tubuh manusia dibagi menjadi regio, daerah, dan area lokal spesifik yang dapat diidentifikasi pada permukaan tubuh. Bagian aksial yaitu ada kepala, caput, wajah, fasie, dan tengkorak krani. Leher, kolum. Batang tubuh, trunkus, dibagi 2, ada toraks, abdomen. Bagian apendikular, ada ekstremitas superior dan ekstremitas inferior. Ada tampak samping lateral yaitu kepala, caput. Ada bagi 3, frontalis, parietalis, dan occipitalis. Leher, coli, dibagi menjadi 4, cervicalis anterior, sternocleidomastoidea, cervicalis lateralis, cervicalis posterior. Toraks, regio mammaria, regio sternalis, pectoralis, axillaris, scapularis, vertebralis. Abdomen. Batang tubuh tampak dorsal, vertebralis, scapularis,
scapularis, lumbalis, sacralis, glutealis, analis. Tampak depan ventral, ekstremitas superior, bahu, lengan atas, siku, lengan bawah, tangan. Ekstremitas interior, paha, lutut, tungkai, kaki. Tampak belakang dorsal, ekstremitas superior, bahu, lengan atas, siku, lengan bawah, tangan. Ekstremitas inferior, paha, lutut, tungkai, kaki, pelantar. Daerah pada abdomen. Abdomen dapat dibagi menjadi 4 kuadran dan 9 regio. Pembagian ini berguna sebagai referensi untuk menentukan lokasi organ dan menjelaskan lokasi rasa sakit dan adanya tumor. 4 kuadran pada abdomen. Kuadran kanan atas, kuadran kiri atas, kuadran kanan bawah, kuadran kiri bawah. 9 regio pada abdomen. Hipokondrium kanan dan kiri, epigastrium, lumbar kanan dan kiri, umbilikal, hipogastrium, inguinalis. Posisi relatif dan arah. Terminologi ini digunakan untuk menjelaskan lokasi dari satu bagian terhadap bagian lain. Digunakan midline atau garis tengah sebagai patokan. Posisi relatif dan arah. Anterior atau ventral menuju ke arah depan. Posterior atau dorsal menuju ke arah belakang. Superior atau sepalik berada di atas bagian lain atau menuju ke arah kepala. Inferior, cauda atau bagian ini berada di bawah bagian lain yang menunjukkan ke arah kaki. Posisi relatif dan arah. Proksimal menjelaskan bagian yang lebih dekat ke batang tubuh. Distal menjelaskan bagian yang menjauhi batang tubuh. Istilah gerakan anatomi. Fleksi dan ekstensi. Fleksi adalah gerak menekuk atau membengkokkan. Ekstensi adalah gerakan untuk meluruskan. Contohnya gerakan ayunan lutut pada kegiatan gerak jalan. Gerakan ayunan ke depan merupakan antefleksi dan ayunan ke belakang disebut retrofleksi atau ekstensi ayunan ke belakang lebih lanjut disebut hiperekstensi. Aduksi dan abduksi. Aduksi adalah gerakan mendekati tubuh, abduksi adalah gerakan menjauhi tubuh. Contoh gerakannya membuka tungkai kaki pada posisi istirahat di tempat merupakan gerakan abduksi. Dan bila digerakkan kembali ke posisi siap merupakan gerakan abduksi atau mendekati tubuh. Elevasi dan depresi. Elevasi merupakan gerakan mengangkat, depresi adalah gerakan menurunnya. Contohnya gerakan membuka mulut, elevasi, dan menutupnya, depresi. Juga gerakan pundak ke atas atau elevasi dan ke bawah, depresi. Inverse dan eversi. Inversi adalah gerak memiringkan telapak kaki ke dalam tubuh. Eversi adalah gerakan memiringkan telapak kaki keluar. Juga perlu diketahui untuk istilah inversi dan eversi hanya untuk wilayah di pergelangan kaki. Supinasi dan pronasi. Supinasi adalah gerakan menengadahkan tangan. Pronasi adalah gerakan menelungkupkan. Juga perlu diketahui istilah supinasi dan pronasi hanya digunakan untuk wilayah pergelangan tangan saja. Endorotasi dan eksorotasi. Endorotasi adalah gerakan ke dalam pada sekeliling sumbu, panjang tulang yang bersendi atau rotasi, sedangkan eksorotasi adalah gerakan rotas keluar. Istilah anatomi. Superior bagian atas, inferior bagian bawah, anterior bagian depan, posterior bagian belakang, internal bagian dalam, eksternal bagian luar, dextra bagian kanan, sinistra bagian kiri, lateral bagian samping, medial bagian tengah, sentral bagian pusat, perifer bagian tepi, profunda dalam, superficial dangkal, ascendens bagian naik, descendens bagian turun, cranial bagian kepala, caudal bagian ekor, ventral bagian depan ruas tulang belakang, dorsal bagian belakang ruas tulang belakang, visceral selaput bagian dalam. Parietal selaput bagian luar, transversal
melintang, longitudinal membujur, proksimal mendekati batang tubuh, distal menjauhi batang tubuh, palmar ke arah palmaris manus atau anggota gerak atas, plantar ke arah plantar pedis atau anggota gerak bawah, tulang hasta, radial ke arah radius tulang pengumpil, tibial ke arah tibia atau tulang kering, fibular ke arah fibula atau tulang betis, vertikal garis yang membagi dekstra dan sinistra, horizontal garis yang membagi posterior dan anterior. Arah gerakan fleksio membengkokkan atau melipat sendi, ekstensio meluruskan kembali sendi, abduksio gerakan menjauhi badan, rotasio gerakan memutar sendi, sirkumduksio gerak sirkuler atau pergerakan gabungan fleksi, ekstensi, abduksi, dan adduksi. Struktur tubuh manusia. 1. Sel, bagian terkecil dari makhluk hidup. 2. Jaringan, sekumpulan sel yang serupa bentuknya, besarnya, dan serupa pekerjaannya yang terikat menjadi satu. 3. Organ, sekumpulan bermacam-macam jaringan yang menjadi satu dan mempunyai fungsi khusus. I just had to let you know you're. I just had to let you know you're.